Salam kenal teman-teman, nama saya Jeddah John Junior dari kelas 10B di Sekolah Palembang Harapan. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dan generasi muda dalam menjaga ketahanan nasional. Oke, sebelum masuk ke dalam topik, saya akan menjelaskan dulu tentang pemahaman sepanjang hayat. Jadi, perwujudan semangat kebangsaan yang mencakup akan rela berkorban untuk kepentingan tanah air, bangsa, tanah, dan negara adalah elemen kunci dalam memelihara kedaulatan, persatuan, dan integritas suatu negara. Semangat ini membantu menciptakan rasa solidaritas di antara warga negara dan menjaga stabilitas serta kemakmuran negara tertentu. Dan pertanyaan penting yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri adalah bagaimana mewujudkan semangat kebangsaan yang berdasarkan kasih dan dapat ditujukan dalam sikap rela berkorban untuk kepentingan tanah air, bangsa, atau negara. Jadi topik-topik yang akan saya bahas di sini akan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke. Jadi untuk definisi dari ketahanan nasional sendiri itu adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk kedaulatan sendiri, kedaulatan adalah kekuasaan negara tersebut. Jadi pada saat ini saya akan membahas unsur-unsur ketahanan nasional, yang dimana di sini saya akan membahas Pancagatra, yaitu hanyalah 5 dari 8 unsur. Untuk yang ketiganya itu disebut dengan Trigatra dan itu mencakup aspek geografis. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada ideologi. Ideologi adalah dasar negara dan nilai yang dianut bangsa. Untuk Indonesia, kita menggunakan ideologi Pancasila. Dan untuk politik, itu adalah sistem pemerintahan, stabilitas politik, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Dan ekonomi itu adalah kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kestabilan keuangan. Untuk sosial budaya itu adalah persatuan kita sebagai masyarakat, pendidikan kita, budaya, toleransi, dan karakter dari bangsa. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan dari bangsa tersebut, yaitu kemampuan negara dalam menjaga keamanan dari ancaman maupun juga luar negeri, termasuk yaitu TNI dan Polri. Nah, jadi bela negara itu penting. Mengapa? Karena bela negara adalah kewajiban kita sebagai warga negara suatu bangsa. Karena tanpa membela negara tersebut, negara kita tidak akan bisa berdiri sampai sekarang. Dan tujuan proyek ini itu adalah untuk menjelaskan peran pemerintah dan siswa dalam membela negara. Nah, untuk yang ini saya akan menjelaskan bela negara oleh pemerintah. Jadi di sini ada 3 program. Yang pertama itu adalah program MBG atau makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Dan untuk yang kedua itu adalah penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana ini itu adalah untuk respons cepat dan tanggap darurat dan pemulihan rekonstruksi pasca bencana setelah bencana terjadi di Indonesia. Dan untuk yang terakhir itu adalah smartboard. Jadi smartboard ini itu telah disediakan oleh pemerintah bagi tiap sekolah agar membantu pembelajaran menjadi lebih efisien. Dan peran siswa dalam menjaga ketahanan nasional itu adalah dengan mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang layak dan juga bersungguh-sungguh dalam belajar dengan tujuan untuk membela negara. Dan yang kedua itu adalah dengan upacara bendera, yang dimana kita melakukan pengabdian kepada bangsa kita. Pagi. Nama saya Jeddah John Junior dan saya dari siswa SPH. Hari ini akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dan generasi muda dalam menjaga ketahanan nasional. Sebelum dimulai bisa perkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya Somad. Ya. Saya kerja di PT Pelindo Indonesia. Ya.
Oke. Oke. Jadi ini pertanyaannya untuk wawancara ya Pak. Jadi yang pertama itu, bagaimana Bapak melihat pentingnya ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat? Dalam kehidupan masyarakat, pertahanan nasional penting. Karena tanpa pertahanan yang kuat, negara bisa hancur atau bisa dijajah. Dengan pertahanan yang kuat, baik yang kuat, ekonomi juga membaik. Jadi pertahanan nasional itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu pendapat saya. Oke. Dan yang pertanyaan kedua itu, program apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung bela negara di wilayah ini? Nah, sekarang kan sudah dibentuk ada namanya satu kumpulan, itu suatu lembaga yang namanya pertahanan lembaga bela negara yang terdiri dari masyarakat yang ikut seperti pendidikan militer lah, dipimpin oleh TNI untuk membimbing masyarakat yang ikut mempertahankan negara tidak pandang siapapun, terutama untuk para pelajar dan mahasiswa biasanya diikuti. Itu yang sudah dilaksanakan selama ini. Oke, keren ya. Jadi yang pertanyaan ketiga adalah, apa bentuk keterlibatan masyarakat khususnya siswa dalam menjaga ketahanan nasional? Itulah salah satu tadi yang sebutkan kan, untuk makan dan gizi gratis dikasih makan, sudah punya mental yang baik, maka dididik supaya kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain. Dengan ekonomi yang baik juga pertahanan yang baik, maka akan mampu. Salah satunya siswanya dikasih pendidikan juga jasmani dan rohani tadi, supaya mentalnya kuat, baik pelajaran tentang PKN-nya, pengetahuan tentang sila-sila Pancasila dan dasar negara kita dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Itu bakal pertahanan nasional. Oh iya. Oke, yang pertanyaan keempat adalah, bagaimana pemerintah mendorong generasi muda untuk mencintai tanah air dan ikut serta dalam proses bela negara? Nah, untuk itu bahwa generasi muda harus selalu dilibatkan untuk mahasiswa dalam pelajaran tentang kewarganegaraan, tentang sila-sila Pancasila itu, tentang bahwa pentingnya suatu negara itu didukung oleh rakyatnya, dan generasi muda adalah tiang negara untuk masa depan berikutnya bangsa ini. Itu yang saya sampaikan menurut saya. Dan untuk pertanyaan terakhir ya, apa pesan atau harapan dari Bapak sebagai siswa agar tetap setia dalam menjaga persatuan dan ketahanan bangsa kita? Bahwa siswa harus rajin belajar, mampu bersaing, kuat dalam mental, dan siap membela negara sampai titik darah penghabisan. Oke. Sebagai penutup, yang ingin saya sampaikan adalah semoga rasa nasionalisme pada generasi sekarang dapat dibangkitkan kembali sehingga dapat mempertahankan kesatuan bangsa dan memajukan bangsa di kancah internasional. Dan ini adalah sumber yang saya gunakan selain dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tadi. Terima kasih telah menonton presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.